Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Yang besar saya tak sebut gelar, yang kecil pun tak apa nama semuanya, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita pun memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Walaupun Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyah syakur, sangat sedikit atau sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Semoga syukur kita diterima dan diberikan apa yang dijanjikan, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, aku pasti tambah nikmat kepadamu. Semoga bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bertambah pula rezeki dan barakah kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selawat dan salam tentu selalu pula kita ucapkan dan kita doakan untuk Nabi kita junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, menegakkan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Selalu bersambung pula kepada keluarganya, anak istri, karib kerabat, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti agamanya dimanapun berada sampai akhir masa. Kembali kita melanjutkan bersama kitab Al-Usulul Lati Bana 'alaiha ashab atau ahlul hadis da'watahum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kita selesai dari al-aslul awal, landasan pertama, yaitu landasan iman dan tauhid. Masuk pada landasan kedua,
yaitu talabul ilmi. Seolah-olah ini mengisyaratkan kepada al-manhaj al-muttaba' inda as-salafi as-salih ila taba'il atba', bahwasanya beriman dulu sebelum berilmu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Falamma ta'allamna Al-Quran izdadna ilmah. Setelah kami belajar Al-Quran, bertambah iman. Tapi kalau tidak beriman dulu, baca Quran, kadang Quran jadi hujjah alaika. Jadi hujjah yang memberatkan kita, bukan justru meninggikan dan meringankan kita. Nah, penulis mulai dengan al-aslul awal, itu al-iman wal tauhid. Sekarang masuk al-aslul tsani, talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan semua yang kita disuruh beriman kepadanya. Nah, sekarang kita masuk pada yang talabul ilmi, bahwa orang beriman mesti nuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan apa? Hadimul lezat, yang merusak segala kelezatan hidup. Siapa namanya? Malaikat maut, ya. Al-maut. Minal mahbarah ilal maqbarah. Dari tempat tinta ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menuntut ilmu sampai akhir hayat. Long life education, kata orang kampung saya. Yaitu menuntut ilmu sampai mati, sepanjang hayat. Tidak ada strata yang membatasi. Tidak ada gelar-gelar yang membuat kita meninggalkan majelis ilmu. Kalau tidak jadi alimnya, jadi muta'alimnya, atau menjadi pendukung alim wal muta'alim. Ma'asyiral kiram, al-aslu tsani talabul ilmi. Sepertinya sudah kita baca sebagiannya, tapi saya lupa sampai di mana. Ya, lama sekali itu tidak jumpa. Ahmad tak ada kirim batasnya. Ahmad sekali sehari ingat, 5 hari lupa. Nah, Allah musta'an, saya mohon maaf, tidak sempat murajaah tadi. Sebab dari jam 7 baru selesai tadi jam 5:30 kajian. Nah, dulu sambil nyetir pula tadi kan. Kalau ada kirim tadi sedengar juga. Nah, siapa yang bisa nunjukkan? Kalau tidak, saya ulang lagi dari awal kitab. Nah, kita ulang aja lah dari awal ini. Al-aslu tsani min al-usul allati bana 'alaiha ahlul hadis manhajum bid da'wati ila Allah ta'ala wa talabul ilmi. Asas kedua yang dibangun di atasnya dakwah ahli hadis adalah menuntut ilmu. Wal maqsudu bi talabil ilmi. Apa maksud menuntut ilmu? Sebab semua orang mengatakan menuntut ilmu. Semua kita mengatakan pendidikan. Bahkan ada undang-undang sistem pendidikan. Yang sekarang sudah ada lagi rancangan undang-undang, katanya mengerikan. Ustadz nanti sama dosen nanti dan guru disamakan dengan tenaga buruh lepas. Katanya, saya tidak belum baca ini, katanya, kata yang baca. Tapi kita tidak perlu risau. Apa sebab? Kita diangkat oleh yang maha tinggi, yang maha di atas. Tidak ada yang sampai ke atasnya. Dia tidak perlu takut, Pak. Tidak buruh lepas, tidak buruh terikat, tidak apa-apa. Antum takut? Antum tidak takut, tidak dosen, kami yang dosen.
Kalau wira swasta berani aja dia Ustaz. Apalagi kalau sudah jadi bos gitu. Awak salah jalan nampaknya. Enggak, jangan risau. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Enggak akan ada menimpa kecuali yang sudah dituliskan. Sabar ya. Kalau dapat juga seperti itu, apa namanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pokoknya jangan takut. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Mal maksud bi talabil ilmi indahum, yang dimaksud dengan menuntut ilmu menurut mereka harus kita pahami. Talabu ulum syariah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sebab menuntut ilmu duniawi ya ada, tidak perlu, kadang-kadang orang bisa mencari di dunia tanpa guru. Kadang justru ketika berguru jadi tidak maju. Setelah tidak berguru baru maju. Kalau tidak salah, orang dibetulkan. Ini yang paling mulai listrik ini dulu masuk sekolah dasar kena marah terus sama gurunya. Tidak paham. Akhirnya berhenti. Akhirnya dia buat penelitian. Akhirnya tahu tidak tonton berapa kali penelitiannya? Hah? Berapa kali penelitiannya gagal? Hah? 100 kali? Tidak, lebih dari 1000 kali. Awak 2 kali gagal. Losi katanya. Tahu losi ya? Ustaz tidak tahu ya? Jerah gitu. Saya tak akan ulangi lagi. Pakai pepatah, orang tua tidak kehilangan tongkat 2 kali. Pisang tidak kuat 2 kali berbuah. Jangan terperosok di lubang yang sama 2 kali. Dah. Sampai penelitian ke 700, timnya mengatakan, Pak, awak sudah 700 kali gagal katanya. Apa dia bilang? Bukan gagal. Justru kita sudah menunjukkan jalan 700 yang tak akan ditempuh orang lain setelah kita. Masya Allah. Andainya kita orang beriman seperti itu. Hari ini belum bisa saya terima. Besok saya coba lagi. Belum juga. Besok saya dengar lagi. Akhirnya kita bisa menerima yang datang dari Allah dan Rasul itu. Ma'asyul kiram. La siyama ulumul kitab wa sunnah. Yang dimaksud menuntut ilmu dalam definisi mereka alul hadis yang mengasih adalah ilmu syariat. Itu yang pertama. Dan ilmu syariat juga include di dalamnya, termasuk dalamnya ilmu mengelola dunia ini. Sebab ada ilmu tentang orang yang berharta, bagaimana dia tidak mencari, bagaimana dia nak mengeluarkan hasilnya. Ada ilmu dari ilmu syariat. Kemudian masalah siasat syariah, ada bagaimana cara memimpin dan seterusnya. Wa ala ra'siha ilmu hadis nabawi syarif. Lebih-lebih ilmu hadis Nabi yang mulia. Apa sebab ilmu hadis diperlukan? Coba lihat kaum muslimin. Yang membuat orang semakin jauh dari agama adalah semakin jauh dari hadis Nabi. Jauh dari hadis. Dulu di saat umat tidak tahu kecuali hadis, mereka selamat. Misalnya generasi sahabat. Dalam segala hal yang mereka tanya, kaifa kana Rasulullah? Maza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak nanya gimana pendapat si anu si ana, tidak ada. Hadis. Mereka jadi generasi selamat. Oleh sebab itu, ilmu ini saat ini sangat dibutuhkan dari semua sisi. Ada yang bilang hadis kan sudah ditakhrij, tidak ada dalam aplikasi Android. Tapi walaupun sudah ada dalam aplikasi, masih tetap banyak yang tidak menyeleksi. Padahal kan ada program, Ustaz, saya tidak pernah pakai, tapi itu mungkin pernah ya. Pokoknya cari hadis, di situ dicari apa derajatnya, sahih, dhaif, hasan, maudhu' dan sebagainya.
Ini kan ada mudah, tapi dalam kenyataannya tidak sedikit orang masih memakai hadis palsu, masih memakai hadis dhaif. Karena ini hanya media informasi. Yang diperlukan bukan media informasinya, tapi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan. Dan itu perlu dipelajari, ditunjukkan nilai hadis, ditunjukkan harga hadis, nilaikan kemuliaan hadis, kedudukan hadis kepada kita yang belajar. Kalau enggak, dari dulu kita dari kecil akan dengar juga Quran hadis kan. Tapi kapan baru terasa harganya hadis? Setelah kita belajar hadis ini. Kalau bicara tentang Quran hadis, sejak lahir mungkin dah dengar kita Quran hadisnya. Enggak apa aja antum kapan pertama dengarnya, tapi Quran hadis dah tahu. Ya kan? Berapa banyak orang juga menjadi pakar ulumul hadis, tetapi tidak menjiwai hadis, seperti kata Ibnu Rajab dalam Fadlul Ilmi Salaf al-Ilmi al-Khalaf. Kam mimman talab al-hadis, berapa banyak orang yang menuntut ilmu hadis, wa tabahhara fihi wa laysa ala manhaji ahlih. Dia sudah pakar dalamnya tapi tidak mengikuti manhaj ahli hadis. Apa sebab? Karena dia menuntutnya melalui orang-orang yang tidak mencintai hadis dengan sesungguhnya. Maka menghidupkan ilmu ini hari ini adalah sesuatu yang niscaya yang mesti dilakukan. Fa innahu min baqi ulumi syara' bimathabati ar-ra'si minal jasad. Karena ilmu hadis ini kalau dibandingkan dengan ilmu syariat yang lain seperti posisinya di kepala. Posisinya di kepala. Apa bedanya kepala dengan anggota yang lain? Tangan kalau terpotong masih ada bentuk orangnya, tetap juga ganteng. Tapi kalau sudah mukanya hilang, ada bentuk lagi? Ada bentuk lagi? Tidak ada. Yang lebih parahnya mati. Iya kan? Anggota yang lain masih bisa ditransplantasi, masih bisa diganti. Tapi kalau sudah kepala yang sudah hilang, selesailah sudah cerita. Nah, demikian juga dengan hadis. Islam tanpa hadis akan melahirkan aliran-aliran menyimpang. Aliran menyimpang. Penyimpangan pertama adalah ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Sesatnya orang sesat karena tidak kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya. Masyaallah kiram. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum mengatakan man hajjaka bil kitab fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu memakai Al-Quran, ya kan banyak orang dengan dasar Al-Quran jawab dengan as-sunnah. Apa sebab as-sunnah? Li'anna al-Qur'ana zu wujuh. Karena Al-Quran itu multi interpretasi, multi tafsir. Karena memang seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, banyak di antara ayat muhtamilatun ma'ani. Ada ayat-ayat yang mengandung lebih dari satu makna. Kadang diambilnya makna yang jauh, padahal Al-Quran dan hadis menunjukkan makna yang dekat. Atau bisa saja diambil makna yang dekat, padahal Al-Quran dan hadis menunjukkan makna yang jauh. Jadi, ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, maka hadis adalah ibarat, atau ilmu hadis adalah ibarat kepala di tubuh umat ini. Coba lihat yang negeri-negeri yang hadis menjadi rujukan, betul-betul jadi rujukan, minus aliran sesat, walaupun disesatkan juga orang lain. Nah, ini kan betul untuk urusan lain.
Coba di negeri yang hadisnya hidup hadisnya, orang kalau belajar hadis dari awal sampai akhir, bukan seperti kita di jurusan hadis belajar hadis pilih-pilih. Oh hadis ini jangan, ini bahaya nih. Enggak ada. Enggak. Jarang yang belajar hadis sampai selesai. Kajian tematik lebih digandrungi daripada ngaji duduk baca kitab. Kadang-kadang itulah dulu masa-masa kami masih tua dulu, ya di kampung tuh bawa kitab ngaji, cuma dokternya masih pakai buku katanya. Itu bahasanya. Ngapuy ke Madinah selamun. Aduh bahasanya. Masih pakai kitab dan pandannya. Ya. Ada tuh. Bawa apa tapi tidak ke saya, ke ustaz yang lain kan. Sewanto dari mimbarnya ya. Dah dapat lo digatuinya. Ini dengar sama ustaz tuh. Ginilah Pak katanya. Besok saya kasih Bapak buku ini, silakan Bapak khutbah, saya kasih 500. Oh enggak bisa katanya. Tapi kan mudah katanya. Sampai gitu, sampai dihitung isi amplopnya. Semua orang ini masih berkira dirahmati Allah. Subhanallah. Sampai ke situ kaji kita saya. Kenapa tadi itu? Ilmu hadis. Sampai ke situ ceritanya. Ingat kan saya lupa mana? Gara-gara bawa kitab. Bapak ini harus diapresiasi. Gara-gara bawa kitab ceramah, ya, dianggap tidak ini. Sini terantau ke Bapak tuh. Namun maaf. Iya. Aceh no. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, dianggap ngaji kitab itu tidak pandai ceramah. Dianggap tidak pandai ceramah. Nah sebaliknya, kalau supaya pula kita ngaji di orang yang biasa ngaji, tidak bawa kitab, apa punya ustaz aja itu katanya. Jadi sebuah payah juga memang. Ala kulli hal. Jadi memang belajar kitab itu lebih berat daripada ceramah lepas. Kalau untuk pabrik cerita banyaknya. Pabrik cerita banyak. Jadi kata Syekh, fa innahum baqi ulub asy-syariah bi mathabati ar-ra'si min al-jasad. Fala ghinan lil mufassir. Ahli tafsir butuh. Wala lil faqih, para fuqaha juga butuh. Wala lil akhbari, ahli sejarah pun butuh. Wala lil lughawi anhu, bahkan ahli bahasa pun butuh ilmu hadis. Nah, fa inna usul haula'i jami'an fil istibbat wa tarjih taduru ala dirasatil asanid. Kenapa? Karena pokok-pokok landasan semua mereka dalam istinbat dan tarjih berpusar pada dirasatul asanid, yaitu mempelajari sanad. Sehingga hari ini orang mulai mengatakan kami bersanad, tapi entah apa maksud sanad. Asal bertemu dengan syekh langsung bersanad namanya. Dan kalau syekhnya begini, muridnya mesti pula seperti itu. Di mana? Enggak ngaji lah. Oh, jadi satu sanad semuanya. Allahu musta'an. Bukan itu yang dimaksud sanad. Kemudian bahwasanya antara murid dengan guru tidak mesti fotokopi, tidak mesti. Imam Syafi'i berguru pada Malik, berapa banyak masalah yang mereka perselisihkan. Dia banyak yang mereka perselisihkan. Imam Ahmad juga belajar pada Imam Asy-Syafi'i, berapa masalah yang mereka tak sepakati. Kata Imam Asy-Syafi'i, menghadiahkan pahala tidak sampai. Kata Imam Ahmad,
Sampai di Indonesia mazhabnya Hambali, bukan Syafi'i. Bab ini, nah, di bab ini, ya, katanya tidak boleh keluar dari mazhab. Kalau keluar dari mazhab berarti pelanggaran besar. Rupanya keluar juga tertangkap. Nah, taib ala dasar wa ma'rifatis sahih minas saqim minal akhbar. Kalau sudah bahas masalah fikih misalnya, ikhtilaful ulama misalnya dalam suatu masalah, lalu masing-masing mengungkapkan dalil, wa adillatul qaulil awwal minal kitabi kaza minas sunnah kaza, wa adillatul qaulis tsani minal kitab as-sunnah kaza wa minas sunnati kaza wa ila akhirih. Akhirnya masing-masing ini punya hadis, ini punya hadis. Kadang hadisnya sama, cuman lafaznya berbeda. Ya. Akhirnya apa yang menjadi mereka mentarjih? Yaitu dengan mempelajari sanadnya. Mempelajari sanadnya. Oh, ternyata sanad ini selamat. Sanad ini tidak selamat. Maka dikatakan warrajih bil mas'alah kada wa sababut tarjih. Satu, dha'fu adillatil qawli tsani misalnya, atau quwwatu adillatil qawli al-awwal. Lianna, sebabnya fi sanadi fulan, fi sanadil dalil al-qawl al-awwal tsani misalnya fulanun fa innahu munkarul hadis misalnya. Berarti ini kan ilmu hadis. Orang yang tidak menguasai ilmu hadis tidak bisa dimentarjih, tidak bisa dimentarjih. Makanya alasannya nanti pasti ujung-ujungnya asal ada pendapat ulama jangan disalahkan. Padahal yang satu bilang haram, satu bilang halal, dua-duanya benar. Abu Cahrur, satu bilang sah, satu bilang tidak sah, dua-duanya benar, masuk. Nah, antum misalnya jualan emas, kata istri antum gratis, kata antum jual apa? Tidak gratis. Lalu kata antum bilang berdua, dua-duanya benar. Yang mau gratis silakan yuk, bisa? Enggak. Akhirnya antum bertembung dengan istri nanti. Kamu bilang gratis katanya kan? Enggak. Tidak bisa. Kalau bertentangan halal haram mesti salah satunya benar. Gimana cara menyalahkan? Di antaranya adalah dengan ilmu hadis. Sampai juga ikhtilaf ahli bahasa. Ikhtilaf ahli bahasa dalam suatu istishhad dengan hadis. Misalnya mazhab Basriyin membolehkan, mazhab Kufiyin melarang. Lalu orang Basrah pakai dalil hadis. Dan itu kan al-Kufah, hadis Anda tidak sahih, hadis palsu. Kalau hadis palsu bisa jadi hujah juga tidak. Karena lughah itu salah satu referensi utamanya adalah al-hadis. Dan kalau hadis tidak sahih, gugur hujahnya. Demikian juga dengan masalah akhbari, ahli sejarah. Ketika mereka menetapkan sesuatu kejadian misalnya Isra Mi'raj, kapan terjadinya? Kok gitu aja nggak bisa jawab? 27 Rajab. Kan 27 Rajab kan? Iya. Enggak, tengok tanggal tuh di kalender 27 Rajab. Nah, tetapi ada khilaf 5 pendapat dalam masalah ini. Akhirnya dikajilah orang sanadnya. Dikaji sanadnya. Ternyata riwayat 27 itu maqati' wa marasil. Terputus-putus sanadnya. Walaupun dia yang paling masyhur di kalangan mutaakhirin. Sebab ahli sejarah sepakat bahwa kejadian Isra Mi'raj setelah wafat Khadijah atau sebelumnya? Setelah wafat. Khadijah wafat bulan apa? Tokoh-tokohnya lah. Bulan Zulqa'dah. Dan kejadiannya di tahun yang sama,
tahun ke-10 Hijriah menurut pendapat yang paling masyhur. Kalau dikatakan tanggal 27 Rajab, berarti kita cabut pendapat mayoritas ulama tadi bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah sebelum Khadijah wafat. Ya, kalau seandainya harus diterima 27 Rajab dan harus diterima wafat Khadijah bulan Zulqa'dah, maka kita ada berhadapkan dua pilihan. Satu, kita katakan Isra Mi'raj terjadi sebelum Khadijah wafat, dan ini jelas bertentangan dengan yang riwayat yang sahih. Atau kita dahulukan tahun itu Zulqa'dah, setelah itu baru Rajab. Paham enggak? Terdiam nampaknya. Berarti pada tahun itu Zulqa'dah lebih dulu dari bulan Rajab. Kalau gitu kayak orang jahiliyah kita. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini di antara cara mereka mentarjih riwayat, dan itu perlu ilmu hadis. Jadi benarlah kata Syekh bahwa para fuqaha butuh, para ahli tafsir butuh, para ahli lughah butuh, ahli fikih butuh, apalagi ahli hadis sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok cepat sekali azan, Syekh? Bukan, awak yang terlambat ya. Memang bersama antum nih asyik sekali gitu. Tapi azanlah dulu gitu ya, habis itu sholat dan pulang. Nggak juga selesai malam ini. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian qala al-musannifu hafizahullah fa ahlul hadithi yabzuluna a'marahum fi talabi sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu hadislah yang mengorbankan umurnya, menghabiskan umurnya untuk mencari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi jam'i hadithihi, yaitu dengan mengumpulkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa sunani ashabi, bahkan athar dari para sahabat-sahabatnya, wa tatabbu'i akhbarihim, dan mengikuti, menelusuri berita-berita tentang mereka. Kenapa berita sahabat dicari? Karena mereka murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pintu kita menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka pintunya. Makanya tidak sedikit dari ahlul batil hendak menutup pintu ini, seperti Syiah misalnya, sengaja menutup pintu kita ke sahabat, sehingga mereka klaim sahabat adalah orang-orang murtad, kecuali hanya beberapa orang yang mereka klaim tanpa bukti. Wa akhbari tabi'in wa tabi'ihim, yang paling dekat pula ke sahabat adalah para tabi'in. Cuman tabi'in, generasi tabi'in berbeda dengan generasi sahabat. Apa sebab? Yang ikut sahabat dengan baik dan benar selamat, yang tak mengikut dengan baik dan benar kualat, artinya keluar dari jalan kebenaran. Sehingga di masa tabi'in ada keluar aliran-aliran keagamaan. Di masa sahabat tidak ada aliran. Ada aliran masa sahabat? Tidak. Dan alhamdulillah tidak ada sahabat yang terlibat aliran sesat. Itu sebabnya Nabi suruh kita kembali kepada mereka, mengikut mereka. Apa sebab? Tidak ada generasi umat Islam yang seluruh personilnya selamat dari aliran sesat kecuali generasi sahabat. Abu Rasa tabi'in, tadi saya katakan, ikut sahabat selamat, tak ikut tersesat. Oleh sebab itu kita pun hari ini bila ikut sahabat selamat, tak ikut nanti antum disesatkan pula. Biasalah semua orang saling menyesatkan, karena memang belum sampai ke tujuan. Belum sampai ke tujuan. Kalau udah sampai ke tujuan baru tahu nanti, oh ternyata fulan benar, saya yang salah. Oleh sebab itu jangan salah memilih jalan. Nabi sudah bentangkan jalan besar-besar, jalan terang benderang, malamnya seperti siang. Sahabat telah menerjemahkan itu dalam amal mereka secara kolektif. Adapun ijtihad pribadi mereka, kan ada sifatnya ijtihad pribadi, ya kita ukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, sebagaimana pendahulu kita juga mengukur itu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti masalah misalnya masalah iddah, orang yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Ya, sebagian mengatakan atwalu al-ajalaini, yaitu mengambil muddah atau jarak atau masa yang paling lama di antara keduanya. Kalau melahirkan paling lama berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau seandainya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan 10 hari. Ternyata hadis Subai'ah al-Islamiyah menjelaskan bahwasanya kalau sudah melahirkan walaupun belum sampai 4 bulan 10 hari sudah boleh. Seboleh? Ngapain? Iddah itu apa? Ini bicara sama bapak-bapak, paham iddahnya. Awak bebas dari iddah, ibu-ibu. Iya, tujuannya kan dilarang nikah semasa iddah. Kalau sudah melahirkan boleh nikah, tapi janganlah langsung pulang. Nah, pasti ada masanya.
Tapi kaum muslimin akhirnya pendapat ini kita terjih dengan dalil tadi. Walaupun ada ijtihad sebagian ulama sahabat. Tapi kalau mereka ijma' dalam suatu masalah seperti ijma' mereka dalam masalah pokok-pokok akidah, ya kita tidak boleh keluar dari ijma' mereka karena di situ jalan selamat. Kaum muslimin dan muslimat, wa akhbari tabi'in wa tabi'in, thumma dirasatu asanidiha, kemudian mempelajari sanad-sanadnya. Allah. Kaum muslimin dan muslimat, kalau orang dulu ya tidak pakai catat dah. Tidak lupa. Awak dicatat, hilang catatan. Iya, dicatat, hilang catatannya. Lantung lihat kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mentahqiq hadis talabul ilmi fariḍah, di makhtutatnya saja 42 halaman. 42 lembar maksud saya. Nah, Ad-Darqutni itu dihafalkan. Ada kan sekarang orang tahkrij pakai syajaratul isnad ya, syajarah isnad satu riwayat atau satu hadis. Syekh Ziyad Al-Abadi, murid Syekh Al-Albani dari Jordan, menceritakan ada di antara muridnya membuat syajaratul isnad, satu hadis sepanjang 5 meter kertasnya. Berapa jalannya itu? Turukul hadis itu. Nah, mereka dulu pakai hafal. Kalau kita hari ini hafal juga tidak, nulis juga tidak. Tapi alhamdulillah ada para ulama yang Allah kirim untuk menjelaskan kepada kita. Wa tahqiqiha min haitsu as-sihhah wa dha'f. Setelah mereka pelajari sanad-sanadnya, lalu memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Fa fi sahih al-hadits wal athar indahum ghunyatun an dha'ifiha. Kalau ahlu hadis mencukupkan dengan yang sahih, yang dhaif mereka tinggalkan. Ini manhaj yang sebenarnya. Sahih menurut mereka diamalkan, yang dhaif ditinggalkan. Apalagi bila yang dhaif itu bertentangan dengan yang sahih. Apalagi yang dhaif itu bertentangan dengan yang sahih. Kan ada sudahlah dhaif bertentangan dengan yang sahih pula. Wa bihadhihi al-maziyyah tamayyazu an ghairihim min ahli al-ulum wal funun al-ukhra. Dengan keistimewaan inilah mereka akhirnya dengan ciri khas ini mereka akhirnya istimewa dari para ulama dalam ilmu-ilmu lain, dalam ilmu-ilmu dan disiplin ilmu lain. Wa kadzalika yahtamuna bi ma'rifatin nasikh wal mansukh. Demikian pula mereka sangat memperhatikan ilmu tentang an-nasikh wal mansukh. Ini sangat penting supaya yang sudah dinasakh tidak diamalkan lagi. Yang sudah dinasakh tidak diamalkan lagi. Wa ma yurwa fi tafsir as-suwar wal ayat min al-ahadi wal athar. Demikian pula yang diriwayatkan dalam menafsirkan surat-surat dan ayat-ayat berupa hadis dan khabar, yaitu athar. Wa ma yurwa fi abwabil fiqh was sunan, dan diriwayatkan dalam bab-bab fikih dan sunan, wal ahkam, dan masalah-masalah hukum. Wa ma yurwa fi syawahidil lughah, bahkan mereka juga memberikan perhatian pada syawahidul lughah, hal-hal yang digunakan untuk mendukung bahasa. Wa ma yurwa fi abwabil i'tiqad, demikian pula mereka mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab-bab akidah. Wa yatlubuna minha as-sahih ats-tsabit, mereka cari yang sahih daripadanya dan tsabit. Wa ya'maluna bihi, dan diamalkan. Wa yu'allimunahu ghairahum, dan diajarkan pada selain mereka. Wa yad'una ilaihi, dan mendakwakannya. Wa yusyi'una dzikrahu baina awamin nas, dan mereka berusaha untuk mengisytiharkan hadis-hadis yang sahih ini di antara umat Islam secara umum. Di antara umat Islam secara umum. Wa yatrahuna ad-dha'ifa minhu, dan mereka membuang yang dhaif, wal munkar, apalagi munkar, was saqit, apalagi yang jauh di bawahnya lagi, wal matruh, dan yang ditolak,
wal maudhu' dan yang palsu. Wala yarfa'una bihi ra'san, mereka tidak mempedulikan, ya, wala yuriduna lahu zikran, dan tidak pula menyebut-nyebutnya lagi, illa ala sabilit tahziri minhu, kecuali untuk mengingatkan umat daripadanya, wal bayan li ilali wa ha'i wa suqutih, untuk menjelaskan pula tentang illah itu penyakit-penyakit yang membuat hadis itu lemah dan jatuh derajatnya. Jadi hadis palsu tidak disebutkan oleh ahli hadis kecuali untuk menjelaskan dhaifnya. Beda dengan yang bukan. Jadi khutbah dipanjang, hadis bisa panjang-panjang kan. Ya, kisahnya Masya Allah menarik gitu. Ya, tentang seseorang mengamalkan suatu amalan dapat pahala atau balasan di sisi Allah. Amalan ringan tapi Masya Allah balasannya 70.000 bidadari surga. Nah, lepas itu setiap bidadari memiliki 70.000 anting. Bapak caranya tanggal lah punya teringanya bawa, kemudian tidur di 70.000 dipan. Ini kan kalau yang bahasa-bahasa hyperbola seperti ini berlebihan, nah, ini selalu mencurigakan, mencurigakan. Nah, akhirnya ditanya setelah khutbah, Ustaz, sahih tak hadis sebutkan tadi? Kamu tak tahu kan ya, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Hadis Ibnu Jauzi. Di mana? Dalam kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at. Rupanya Al-Mawdu'at itu kan banyak artinya, bisa dengan makna tema. Jadi mawdu'at tematik. Jadi hadis-hadis tematik. Didukung pula memang hadis Ibnu Jauzi menyusunnya berdasarkan bab-bab. Berarti bab misalnya bab fadli kada, bab tentang keutamaan ini, lalu disebutkan di hadis palsu itu, kan hadis tematik jadinya kan. Jadi ternyata dia nggak tahu bahwa itu maksud Ibnu Jauzi bukan hadis tematik, tapi hadis palsu yang disusun berdasarkan tematik. Itu gimana cara bikin itu? Ya, jadi dia salah paham. Kalau orang yang tidak paham sama sekali kan mudah, tapi kalau salah paham, nah ini nggak payah nih. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, nah ilmu hadis ini dan ilmu Islam secara umum adalah yang paling utama, dan itu yang dimaksud oleh para ulama hadis, para ahli hadis ketika mereka menjadikan sebagai dasar dalam berdakwah dan dasar dalam beramal. Seperti kata Imam Al-Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berdakwah atau mengamalkan. Intinya seperti kata Syekh kita Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ahli hadis itu cari dalil dulu baru tetapkan hukum. Cari dalil dulu baru tetapkan hukum. Kalau ahli hawa, tetapkan hukum dulu baru cari ke sana kemari dalil. Akhirnya dalil jadi cabang, hukum jadi pokok. Padahal seharusnya dalil sebagai pokok, sedangkan hukum adalah cabang. Itu terbalik. Jadi sudah diamalkan oleh masyarakat, diupayakan cari dalilnya. Ya, bikin perayaan tertentu banyak dalam masyarakat. Nah, macam-macam lah. Apa dalil? Wa zakirhum bi ayyamillah. Kan itu kan. Pada tafsir ini tidak pernah ditemukan di dalam tafsir ulama-ulama tafsir terdahulu sampai At-Tabari, ya, tafsir yang lain-lainnya seperti Ibnu Katsir dan sebagainya. Kapan adanya tafsir jalan lain? Bukan jalan lain, tafsir jalan lain. Apa sebab? Diamalkan dulu, sabar itu coba-coba cari, ini pas ini. Akhirnya tafsir cocok lagi. Rasa-rasanya cocok memang. Rasa-rasanya cocok, tetapi sebenarnya tidak cocok. Allah musta'an. Ala kulli hal, di sini pentingnya ilmu hadis. Ya maklum lah, yang nulis seorang ahli hadis tentu kalau bilang ilmu akidah cari ahli. Tidak. Tapi ini ahli akidah itu ya ahli hadis. Sehingga akidah ahli sunnah itu disebut dengan menyebut kitab-kitab akidah di kalangan sunnah disebut kitab as-sunnah.
Banyak hadis-hadis akidah ditulis dengan judul kitab As-Sunnah. Nah, atau tambah sedikit Usulus Sunnah, Syarh Sunnah, ya saya? Atau dengan As-Sunnah saja. Berarti As-Sunnah Imam Ahmad atau Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah li Al-Muzani, Usus Sunnah dan sebagainya. Allah Ta'ala alam, karena waktu sudah malam. Kasihan saya. Ya kasihan saya, bukan kasihan teman-teman, banyak sendiri. Karena besok juga insya Allah ada tugas juga ke Jakarta. Ya, tugas kenegaraan. Ini memang ya harus dilaksanakan. Kajian subuh tetap masih juga. Allah, ngaji dulu ya baru berangkat. Nanti tidak bisa tegap gerak. Allah mustahil. Khair insyaallah. Ya kita. Berarti ada kajian lagi subuh. Habis itu baru berangkat. Pulangnya Sabtu terus ke Payakumbuh lagi. Ya Allah, kasihlah rehat sedikit. Orang malam Minggu itu istirahat. Kasih tugas juga terus. Allah mustahil. Yalah. Mudah-mudahan istirahat kita dalam ilmu dan dakwah. Jadi waktu tidur banyak tak juga butuh kayaknya. Banyak pun tidur tak mau juga. Sakit pula badan buat tidur terus. Itu lebih baik buat bergerak aja. Baik, terima kasih dan maaf. Tak ada pertanyaan bang. Jelas sekali tu. Tak ada yang tak bisa tak jelas tadi. Semuanya jelas. Nah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.